Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Rizky Wardani dengan NIM 2024-10-10-1108 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum 4 dan 5 Classification Tree. Dengan soal, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Pima Indian Diabetes, Breast Cancer. Kemudian hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Yang pertama kali kita lakukan yakni import NumPy alias NP, kemudian import Pandas alias BD, lalu from Matplotlib import pyplot SPLT, dan kita import modul scalar-nya. Nah, modul scalar ini adalah modul yang disediakan untuk processing data dan training data. Kemudian from scalar.model selection kita import train test split. Nah, train test split ini digunakan untuk membagi atau memecah data. Lalu from scalar.tree import decision tree classifier yang digunakan untuk mengklasifikasikan decision tree-nya. Kemudian from scalar import dataset, from scalar import tree, lalu from scalar.matrix import akurasi score untuk mengetahui tingkat akurasi dari klasifikasinya. Kemudian from scalar matrix import confusion matrix untuk mengetahui untuk membuat matriksnya. Kemudian from scalar.dataset import load wine untuk meload data wine-nya. Jadi kita tidak perlu mengimport file CSV-nya karena dataset wine ini sudah disediakan oleh modul scalar. Sama halnya dengan data breast cancer yang sudah disediakan oleh modul scalar. Nah, yang pertama adalah dataset wine. Pertama kita membuat variabel data wine untuk menampung datanya, datasetnya. Kemudian kita buat variabel wine sama dengan pd.dataframe data wine.data untuk memasukkan dataset wine tadi ke dalam data frame. Kemudian kita print features name-nya, data wine.featurenames, print dataset shape, wine.shape untuk mengetahui dalam dataset ini itu terdapat berapa baris dan berapa kolom. Kemudian kita print dataset wine.head. Head ini kita gunakan untuk mengambil hanya 5 baris data teratas dari dataset wine. Sehingga outputnya features name-nya sebagai berikut, kemudian data shape-nya dalam dataset ini terdapat 178 baris dan 13 kolom dengan hasil dataset 5 data teratasnya sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kita membuat variabel X dan Y untuk memisahkan atribut dan kelasnya. Jadi X untuk atribut dan Y untuk kelas. Yang X sama dengan y.values 013 ini menunjukkan bahwa yang akan diolah itu keseluruhan kolom. Kemudian Y sama dengan data wine.target. Lalu selanjutnya kita membuat train set dan test setnya dengan X train 1, X test 1, Y train 1, Y test 1 sama dengan train test split untuk membagi data train dan data testingnya dengan parameter XY test size 0,2 dengan random state 100. Kemudian X train 2, X test 2, Y train 2, Y test 2 sama dengan train test split XY test size 0,3 dengan random state 100. Kemudian X train 3, X test 3, Y train 3, Y test 3 sama dengan train test split XY test size 0,4 dengan random state 100. Nah, random state ini digunakan untuk memberikan label dalam proses random atau shuffling-nya. Selanjutnya kita buat variabel CLF sama dengan decision tree classifier random state 100 yang digunakan untuk membuat model decision tree-nya. Lalu clf.fit x train 1 y train 1, clf.fit x train 2 y train 2 dan clf.fit x train 3 y train 3 di mana clf.fit ini digunakan untuk mengisi x train dan y train-nya. Lalu selanjutnya kita buat variabel y prediksi 1 sama dengan clf.predict x test 1 dengan cm1 sama dengan confusion matrix untuk mengetahui confusion matrix-nya. Kemudian variabel akurasi 1 untuk mengetahui tingkat akurasinya.
Lalu kita print untuk data tes yang 20%, lalu kita print lagi confusion matrixnya dan print akurasinya. Sehingga outputnya untuk yang data tes 20% sebagai berikut, di mana datanya seperti ini, lalu confusion matrixnya itu 800, 211, 2, 139 dengan tingkat akurasinya 0,78. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua, yakni kita buat variabel y prediksi 2 sama dengan clf.predict x tes 2, kemudian cm2 untuk mengetahui confusion matrixnya dengan y tes 2, y pred 2, akurasi 2-nya dengan akurasi skor y tes 2, y prediksi 2. Kemudian kita print untuk yang data tes 30%, print confusion matrixnya dan print akurasinya. Sehingga nanti outputnya sebagai berikut, di mana data tes 30%-nya sebagai berikut, lalu confusion matrixnya 14, 00, 215, 2, 14, 16 dengan tingkat akurasinya 0,83. Kemudian yang ketiga, kita buat variabel y prediksi 2, y prediksi 3, kemudian sama dengan clf.predict x tes 3, kemudian cm3 sama dengan confusion matrix dengan parameter y tes 3, y pred 3, kemudian akurasi 3 sama dengan akurasi skor y tes 3, y prediksi 3. Lalu kita print data tes 40%, print confusion matrixnya dan print akurasinya. Kemudian outputnya sebagai berikut, di mana data tes 40% sebagai berikut. Kemudian confusion matrixnya 2100, 3212, 1420. Dengan tingkat akurasinya 0,86. Kemudian selanjutnya kita buat grafiknya, yakni dengan tree.plot3clf text representation sama dengan tree export text clf. Kemudian kita print sehingga output grafiknya sebagai berikut. Seperti ini. Lalu yang kedua kita akan mengolah data diabetes. Jadi kita buat variabel data diabetes sama dengan PD read CSV diabetes CSV. Jadi karena data set diabetes ini tidak ada pada modul sklearn, jadi kita harus mengimport file CSV-nya. Kemudian setelah file CSV-nya sudah diimport, kita buat variabel dbt sama dengan pd.dataframe data diabetes untuk memasukkan dataset diabetes ini ke dalam data frame. Kemudian print dataset shape dbt.shape untuk mengetahui baris dan kolom pada dataset. Kemudian print dataset dbt.head untuk mengambil 5 data teratas dari dataset diabetes, sehingga muncul outputnya sebagai berikut, di mana dalam dataset diabetes ini terdapat 768 baris dengan 9 kolom, dengan datasetnya sebagai berikut. Lalu kemudian kita buat dua variabel seperti tadi, di mana A sama dengan data diabetes.values 0.28 dan B data diabetes.values 8. Kemudian kita buat train set dan test setnya, di mana A train 1, A test 1, B train 1, B test 1 sama dengan train test split parameter A, B, test size 0,2 dengan random state-nya 100. Nah, train test split ini tadi digunakan untuk membagi data train dan data testing. Lalu kita lanjutkan A train 2, A test 2, B train 2, B test 2, sama dengan train test split A, B, test size-nya 0,3 dengan random state 100, kemudian A train 3, A test 3, B train 3, B test 3, sama dengan train test split A, B, test size 0,4 dengan random state-nya 100. Nah, random state ini tadi digunakan untuk memberikan label dalam proses random atau shuffling-nya. Selanjutnya kita buat variabel CLF, decision tree classifier, random state sama dengan 100. Nah, CLF ini tadi digunakan untuk membuat model decision tree. Lalu clf.fit A train 1, B train 1, clf.fit A train 2, B train 2, kemudian clf.fit A train 3, B train 3. Nah, clf.fit ini tadi digunakan untuk mengisi A train dan B train-nya.
Lalu selanjutnya kita buat variabel untuk prediksinya. Yang pertama, B prediksi 1 sama dengan CLF.predict, A tes 1 dengan C matrix 1 sama dengan confusion matrix, B tes 1, B prediksi 1. Kemudian ACC 1 untuk mengetahui tingkat akurasinya, sehingga kita print data tes 20%, print confusion matrixnya, dan print akurasinya. Sehingga muncul outputnya sebagai berikut, di mana confusion matrixnya itu untuk yang data tes 20%, 7625 dan 2231, dengan tingkat akurasi 0,69 sekian-sekian. Lalu untuk mengetahui prediksi yang kedua, kita buat variabel B pred2 sama dengan CLF.predict A tes 2, di mana C matrix 2 sama dengan confusion matrix B tes 2 B prediksi 2, ACC 2-nya sama dengan akurasi skor B tes 2 B prediksi 2. Lalu kita print sehingga muncul outputnya untuk yang di data testing 30%, confusion matrixnya itu 110, 40, 2952 dengan akurasi sebesar 0,70 sekian-sekian. Lalu untuk yang prediksi ketiga, yakni B prediksi 3 sama dengan CLF.predict A tes 3, di mana C matrix untuk mengetahui confusion matrixnya, B tes 3, B prediksi 3. Kemudian ACC 3 untuk mengetahui akurasi skor B tes 3, B prediksi 3. Lalu kita print sehingga muncul confusion matrix untuk di data tes 40% itu adalah 149473973 dengan tingkat akurasi sebesar 0,72. Nah, selanjutnya yang kita lakukan ya ini untuk membuat grafik tree-nya. Jadi tree.plotTree CLF text representation sama dengan tree export text CLF, lalu kita print sehingga muncul output grafiknya itu sebagai berikut. Seperti ini untuk yang dataset diabetes. Lalu selanjutnya yang terakhir yakni untuk mengolah dataset breast cancer. Nah, jadi kita buat variabel data BC sama dengan load breast cancer, kemudian cancer sama dengan PD data frame data bc.data. Jadi kita masukkan dataset breast cancer-nya yang ada di modul Escalar tadi ke dalam data frame. Kemudian kita print sehingga muncul feature name, dataset shape untuk mengetahui banyak baris dan kolom pada dataset breast cancer. Kemudian yang terakhir datasetnya dengan mengambil 5 data teratas dari dataset breast cancer. Sehingga muncul outputnya sebagai berikut, di mana feature name-nya seperti ini, lalu dataset shape-nya dengan 569 baris dan 30 kolom. Dengan 5 data teratas pada datasetnya adalah sebagai berikut. Lalu kita buat dua variabel, yakni M dan N, di mana M itu cancer.values 0 banding 0 banding 30, di mana berarti yang akan diolah itu keseluruhan kolom. Kemudian N data bc.target. Nah, lalu kita buat train set dan test setnya, di mana M train 1, M test 1, N train 1, N test 1 sama dengan train test split, M, N test size 0,2 dengan random state 100. Kemudian M train 2, M test 2, N train 2, dan N test 2 dengan train test split M, N test size 0,3 dengan random state-nya 100, dan yang terakhir M train 3, M test 3, N train 3, N test 3 sama dengan train test split dengan parameter M, N test size 0,4 dengan random state-nya 100, di mana tadi train test split ini digunakan untuk membagi data train dan data testing, sedangkan random state digunakan untuk memberikan label dalam proses random atau shuffling-nya. Kemudian selanjutnya kita buat variabel CLF sama dengan decision tree classifier dengan random state-nya 100 yang digunakan untuk membuat model decision tree-nya. Lalu CLF.fit mtrain 1 ntrain 1, CLF.fit mtrain 2 ntrain 2, dan CLF.fit mtrain 3 dan ntrain 3. Nah, CLF.fit sendiri ini digunakan untuk mengisi mtrain dan ntrain-nya. Nah, lalu selanjutnya untuk mengetahui prediksi di data testing 20%, 30%, dan 40%, kita buat yang pertama variabel N prediksi 1 sama dengan CLF.predict M tes 1.
Kemudian CM1 untuk mengetahui confusion matrix-nya dengan parameter NT1 dan NPRED1. Kemudian ACC1 dengan akurasi skor NT1, NPRED1. Kemudian di print untuk yang dataset 20, data tes 20%, confusion matrix dan akurasinya, sehingga muncul outputnya itu sebagai berikut. Jadi data tes 20% itu seperti ini, kemudian confusion matrix-nya outputnya 436, 362 dengan akurasinya sebesar 0,92 sekian-sekian. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, yakni untuk yang 30%, kita buat variabel N prediksi 2 sama dengan clf.predict M tes 2. Lalu CM2 sama dengan confusion matrix N tes 2, N prediksi 2, ACC2 sama dengan akurasi skor N tes 2, N pre 2. Lalu kita print sehingga outputnya data tes 30%-nya sebagai berikut dengan confusion matrix 69597 dengan tingkat akurasi 0,91 sekian-sekian. Lalu untuk yang terakhir, yakni data tes 40%, kita buat variabel N prediksi 3 sama dengan clf.predict M tes 3, CM3 sama dengan confusion matrix N tes 3, N prediksi 3, di mana ACC3 sama dengan akurasi skor N tes 3, N prediksi 3. Kemudian kita print data tes 40%, print confusion matrix-nya, dan kita print akurasinya. Sehingga outputnya data tes 40%-nya sebagai berikut, dengan confusion matrix 7710, 8, 133 dengan tingkat akurasi 0,92 sekian-sekian. Nah, yang terakhir kita buat grafik tree-nya, yakni dengan tree.plot tree CLF, text representation sama dengan tree export text, lalu print text representation. Nah, sehingga muncul output grafiknya itu untuk yang dataset breast cancer itu sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.